Sepanjang sejarah berbagai bangsa di dunia, selalu saja ada tokoh yang terkenal karena pengaruh yang besar. Baik itu pengaruh yang membawa kemakmuran atau justru kehancuran. Dalam sejarah Spanyol, tercatat nama Ratu Isabella dari Castilla yang pengaruhnya sangat besar dalam berakhirnya sejarah Islam di Andalusia. Dibesarkan di Kastil, Isabella tumbuh jadi remaja yang tangguh. Semakin dewasa dengan keyakinan yang kuat dan terkenal karena peran besarnya menyebarkan agama, Isabella menjadi Queen of Castile. Meskipun begitu, langkahnya tidak terlepas dari kontroversi dan kekejaman. Salah satunya adalah peristiwa pembantaian kepada ribuan kaum muslim yang terusir dari Andalusia. Kemudian hal itu menjadi sejarah tragis ketika peradaban Islam di Spanyol berakhir setelah menorehkan kejayaan di abad 7 hingga 15 Masehi. Seperti apa sepak terjang Ratu Isabella yang jadi sosok di balik peristiwa perebutan kekuasaan itu? Bicara tentang Ratu Isabella yang kejam, sebenarnya tidak lepas dari sejarah panjang yang satu ini. Menurut sejarah, orang-orang Islam memberi peran besar selama berabad-abad di Eropa, khususnya Andalusia Spanyol. Tidak sekadar besar secara kuantitas tapi juga membentuk peradaban yang menorehkan catatan kejayaan. Jejak gemilang serta warisan berharga umat yang dulunya dipimpin oleh Tariq bin Ziyad itu masih ada hingga sekarang, tapi banyak yang sudah berubah fungsi. Sejak abad 7, umat Islam di Andalusia menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban, tidak hanya Eropa tapi juga di dunia. Setelah berabad-abad, Granada adalah benteng terakhir yang jadi saksi bisu peradaban Islam di Andalusia padam. Tidak berlangsung begitu saja, tapi penaklukan itu sebenarnya telah dimulai abad ke-13. Dengan latar belakang kepentingan politik dan kekuasaan dan bukan hanya penyebaran agama. Ratu Isabella membangun kekuasaan bersama Raja Ferdinand Isabella tidak sendiri. Setelah menikah dengan Raja Ferdinand 1469, dimulailah penguasaan dan intimidasi kepada orang Islam dan Yahudi di Spanyol. Konon mereka salah satu pasangan paling kuat sepanjang sejarah. Sebelum Isabella datang, peradaban Islam di Andalusia, Spanyol sedang di masa puncaknya. Mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan, tradisi Islam, dan budaya Eropa era abad pertengahan. Masa kejayaan Andalusia berlangsung hingga abad 15 Masehi dan tenggelam setelah kekuasaan berganti monarki Katolik di mana Isabella dan Ferdinand berkuasa sekaligus menghabisi orang-orang Muslim dan Yahudi yang ada di Spanyol. Muslim dan Yahudi sudah lama diintimidasi, tidak hanya umat Islam, di Andalusia juga ada Yahudi. Saat itu di bawah kekuasaan Henry III dari Kastil dan Leon tahun-tahun 1390 sampai tahun 1406, ada semacam intimidasi pada bangsa Muslim dan Yahudi. Mereka diwajibkan mengikuti agama Katolik seperti penguasa saat itu. Kalau tidak menurut akan disiksa atau dibunuh dengan keji. Beribu-ribu bangsa Muslim dan Yahudi terbunuh. Sebagian yang lain lari ke luar negeri untuk mendapat tempat yang lebih aman. Kebanyakan Yahudi kemudian tinggal di Amerika Latin, benua Afrika, sampai ke Asia Tenggara. Ada sebagian yang memeluk Katolik, tapi kebanyakan tetap memeluk Yahudi. Peradaban Islam di Andalusia berakhir. Berbeda dengan Yahudi, orang Muslim berpencar-pencar. Sebagian ke Maroko dan Afrika Barat dan sebagian yang lain ada yang berlayar ke Asia. Ada orang Yahudi yang tetap di Spanyol dan berpindah agama Katolik, tapi mereka masih menjalankan ritual Yahudi sembunyi-sembunyi. Awalnya dibiarkan, kemudian dipandang sebagai pengganggu. Ini terjadi setelah Ratu Isabella dan Raja Ferdinand memegang kekuasaan. Di antara orang Islam yang masih bertahan di Spanyol juga ada yang tetap menjalankan ritual agama secara rahasia. Mereka disebut Moriscos. Dianggap jadi musuh bagi penguasa,
tradisi mereka dilarang dan komunitasnya diperangi. Karena hanya ada dua pilihan yang diberikan, yakni mengikuti perintah penguasa atau dihukum mati, banyak yang memilih pergi. Sampai tahun 1614, ada lebih dari 300.000 Moriscos yang memilih keluar dari Andalusia. Tipu daya Isabella tersebut merupakan awal keruntuhan Islam di Andalusia, selama hampir 7 abad lebih, yakni pada 711 Masehi hingga 1487 Masehi. Islam menguasai peradaban dunia ketiga setelah Konstantinopel dan Baghdad. Kini Islam di Eropa harus jatuh akibat tipu muslihat licik Isabella. Mengetahui Islam di ujung tanduk, Kardinal de Vider pada tanggal 2 Januari tahun 1492 memasang salib di atas Istana Alhambra, yakni Istana Nasiriyah Spanyol, sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol. Umat Muslim dipaksa murtad, bahkan dilarang untuk menggunakan bahasa Arab. Kejadian tersebut merupakan kejadian pemurtadan besar-besaran yang terjadi di Spanyol. Siapapun yang menolak dan menentang akan dibakar hidup-hidup dan disiksa secara kejam. Untuk mendukung gerakan permurtadan tersebut, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella membuat Dewan Mahkamah Luar Biasa atau yang dikenal dengan Lembaga Inkuisi, yakni sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katolik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei. Penyiksaan yang dilakukan oleh Isabella menyisakan duka yang mendalam terhadap umat Muslim hingga kini. Bagaimana tidak, Isabella telah memperdaya umat Muslim, bahkan menyiksa umat Muslim sedemikian rupa hingga peradaban umat Muslim di Eropa luluh lantah tak tersisa. 4 abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte pada tahun 1808 mengeluarkan instruksi untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya At-Ta'assub wa Tasamuh halaman 311 hingga 318, tentara Prancis menemukan tempat sidang Dewan Mahkamah Luar Biasa itu di sebuah ruang rahasia di dalam gereja. Di dalam gereja tersebut didapati berbagai macam alat penyiksaan seperti alat pematah tulang dan alat pengoyak badan. Alat ini untuk membelah tubuh manusia. Ditemukan pula satu peti sebesar kepala manusia. Disitulah diletakkan kepala orang yang hendak disiksa. Ada pula alat penyiksaan berupa satu kotak yang dipasang mata pisau yang tajam. Mereka campakkan orang-orang muda ke dalam kotak ini. Bila dihempaskan pintu, maka tergoyaklah badan yang disiksa tersebut. Di samping itu ada mata kail yang menusuk lidah dan tersentak keluar, dan ada pula yang disangkutkan ke payudara wanita, lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara tersebut terkoyak dan terputus karena tajamnya benda-benda tersebut. Nasib wanita dalam siksaan ini sama saja dengan nasib laki-laki. Mereka ditelanjangi dan tak terhindar dari siksaan. Inilah bentuk kekejaman Isabella yang sebenarnya. Dia bukanlah lambang cinta, namun ia lebih pantas disebut sebagai pembantai licik umat Islam. Ia menghalalkan berbagai cara untuk membinasakan umat Muslim di bumi Eropa, khususnya Spanyol. Bahkan Isabella tidak segan-segan menyiksa siapa saja yang tidak mau tunduk dengan ajaran Katoliknya. Maka sudah sepantasnya sejarah harus diluruskan keberadaannya agar tidak terjadi tumpang tindih fakta sehingga mengaburkan fakta penting lainnya. Ratu Isabella dari Castilla meninggal pada tanggal 24 November tahun 1504 setelah lama sakit. Dia menderita demam dan sakit gembur-gembur. Selama 50 hari terakhir, dia sering berdoa dan menulis surat wasiat yang penerusnya, untuk melanjutkan warisannya dalam menghormati dan membela gereja, melanjutkan inkuisisi dan perang melawan bid'ah bejat. Dia juga penaklukan Afrika. Sehari sebelum kematiannya, ia meminta agar orang India di Amerika diperlakukan dengan adil.